Sikap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu cek dulu ya untuk daftar hadirnya. Ada siapa yang tidak hadir? Bu Lisa. Siapa Lisa? Kenapa Lisa? Sakit ya, sakit. Siapa lagi? Rohman, Ibu Niki. Rohman, Ijir. Ada lagi tidak? Randi semua? apa? Siapa? Randi. Randi. Kenapa apa? Tidak ada kabar ya? Yaitu Mudah-mudahan yang sedang sakit lekas sehat, kemudian yang sedang perjalanan mudah-mudahan selamat dan lebih lancar sampai tujuannya. Amin. Untuk selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Sebentar, aku akan dulu ya. Ada yang bisa lagunya? Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, silakan posisinya untuk berdiri ya. Silakan berdiri. Silakan. Anu ya. 1, 2, 3. Silakan untuk duduk kembali. Nah, coba Ibu cek dulu ya. Sudah siapa untuk belajarnya? Sudah. Apa kabarnya hari ini anak-anak super? Alhamdulillah baik-baik saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Siap ya untuk belajar ya? Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa minggu kemarin kita belajar tentang teks dan cerita sejarah. Ya, ada yang masih ingat tentang teks dan cerita sejarah? Cerita itu biasanya unsurnya apa saja? Cerita, tema, alur, latar, sudut pandang, amanat, apa lagi? Ada lagi? Gaya bahasa. Nah, kemudian di teks sejarah berarti berkaitannya dengan hubungan-hubungan yang bersifat fakta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang teks editorial. Ya, nah di teks editorial ini kita akan belajar yaitu mengungkapkan tentang hal-hal yang fakta. Masih ingat ya tentang cerita sejarah ya? Masih ingat ya? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa tentang kalimat fakta? Ada yang masih ingat tentang kalimat fakta? Fakta itu apa? Iya, silakan Atra. Jadi fakta itu yang sebenarnya terjadi, kenyataan memang Iya, seperti yang itu. sebenarnya terjadi Jadi. kenyataan. Untuk yang lainnya, fakta ada? Silakan Lutfi. Jadi kalimat yang berisikan bahwa opini yang bisa ditimbulkan itu dari sebuah faktanya itu dulu. Opini yang timbulnya itu dari sebuah fakta tersebut. Sekarang Ibu tanya lagi, kalau opini itu apa? Iya, silakan. Merupakan pendapat. Ada lagi yang lain ingin mengungkapkan? Iya, silakan. Opini adalah sebuah pendapat yang bisa
bisa timbul karena adanya suatu fakta, ide atau gagasan yang menurut si orang yang berpendapat tersebut bisa untuk dijadikan sebuah opini. Iya, bagus ya. Nah, itu berupa fakta dan opini. Sekarang kita perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang teks editorial. Nah, di teks editorial ini yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap isu dalam teks editorial. Nah, dalam teks editorial ini ada yang namanya kalimat fakta dan opini. Kemudian, tujuan pembelajarannya, peserta didik ini diharapkan mampu menunjukkan informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan, kemudian menunjukkan kalimat fakta disertai bukti, serta menunjukkan kalimat opini disertai bukti. Ya, nah ini. Kita lanjutkan lagi, KKM-nya kita lihat. Nah, KKM-nya yaitu 70. Ya, nah jadi mudah-mudahan kita belajar setelah kalian mengalami proses pembelajaran hingga akhir evaluasi, mudah-mudahan tidak ada yang di bawah KKM ya 70. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok. Nah, supaya memudahkan kelompoknya, silahkan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok saja. Ya, 5 kelompok saja. Ya, semuanya total berapa ya? 20 ya. Silakan untuk berkumpul 5 ya. Nanti ibu bagikan. Silakan berkumpul. Bagaimana kalian? Silakan ya. Yang kalian punya kelompok pelajaran ya, yang sudah dibagikan dan yang biasa. Silakan. Silakan ya. Nah, kita perhatikan lagi ya. Nah, ini nanti langkah-langkahnya yang harus kalian ketahui itu yaitu yang pertama kalian mencari. Nah, tadi ibu menggambarkan atau pertama yang tadi sebelum slide ini ibu memberikan paragraf. Nah, nanti paragrafnya ada di LKPD ini. Nah, di LKPD ini, nah kalian harus menentukan apa? Kalian tulis dulu pertanyaan yang ingin kalian ketahui. Nah, di pertanyaannya yang ingin kalian ketahui. Kemudian nanti identifikasi masalahnya. Nah, setelah identifikasi, dikumpulkan data-datanya yang ingin kalian ketahui. Nah, setelah itu nanti adanya pengolahan ya. Kemudian adanya pemeriksaan. Nah, nanti di pembelajaran ada penarikan kesimpulan. Jadi tentang fakta dan opini itu seperti apa. Nah, nanti kita hasilnya dipresentasikan setiap kelompok. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Dapat dipahami tidak? Dapat ya? Dapat dipahami. Nah, sebentar ini sepertinya ulangan buat lagi ya. Putri bisa Gia bisa pindah ke sana Gia pindah ya. Nah, Sandi pindah ke sini ya. Sandi pindah ke sini ya. Nih.
coba di LKPD-nya. Ada? Nah, di LKPD ini, nah lihat, ada gambarnya ya. Nah ini lihat gambar ini, gambarnya kira-kira gambar apa ini? Pertamina. Sekarang kalian coba catat dulu, nanti dikemukakan hal-hal yang ingin kalian ketahui dulu. Ya, hal-hal yang ingin kalian ketahui, coba dibuat pertanyaannya apa saja. Nomor 1 kira-kira apa pertanyaannya? Ya, coba buat dulu pertanyaannya kira-kira apa. Ya, nanti diungkapkan. Silahkan. Pertanyaannya, apa yang ingin kalian ketahui dari paragraf tersebut? Silahkan saling berdiskusi. Silahkan. Coba cek lagi dalam paragrafnya, kira-kira ada yang mau mengumpulkan? Yuk, pertanyaannya apa yang kalian ketahui? Mau Bu? Silahkan. Bisa, ya silakan bisa. Izin bertanya, apakah ada alternatif solusi pada teks editorial? Karena tadi tujuan pembelajarannya adalah tentang alternatif solusi ya. Nah, berarti itu kita tulis dulu ya. Itu tentang alternatif solusi ya. Ini yang pertama, tulis dulu sebentar. Dapat diterima tidak? Kalian ingin mengetahui itu tidak? Kalian tuh alternatif. Kalau ada alternatif berarti kira-kira biasanya ada apa? Solusi permasalahan. Ya, silakan coba bagaimana kalimatnya supaya jelas kira-kira untuk permasalahan. Baik, izin bertanya, sesuai dengan teks yang tadi yang ada Yang ingin diketahui oleh jadi permasalahan apa yang ada pada teks editorial? permasalahan apa? Kita kumpulkan dulu ya. Kita hal yang diketahui kita tuliskan dulu. Permasalahan, berarti yang pertama tadi oleh Krista ya. Alternatif. Kemudian yang kedua tentang permasalahan. Ada lagi kah yang lain? Ya silakan kelompok ini, silakan Putri. Tunjukkan kalimat fakta yang ada pada teks. Ya, tunjukkan kalimat fakta ya, karena ini ada ya tentang menunjukkan kalimat fakta. Oke, ini yang ketiga. Ya, ada lagi yang diketahui? Ya, Putri. Izin bertanya, dari hasil teks yang ada di sini, apa kesimpulan dari teks editorial tadi? Ya, bisa. Kesimpulannya ya, karena tadi ada kesimpulan, kemudian ada alternatif solusi. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Ada Bu. Baru 4 ya? Satu lagi aja. Tadi kan ada faktanya. Nah, Iya. ini yang ditanyakan itu kalimat opini yang ada pada teks editorial tersebut. Iya, kalimat opini yang ingin ditanyakannya ya. Nah, sekarang kira-kira pertanyaan yang manakah yang harusnya kita simpan yang pertama? Permasalahan. Setelah ada permasalahan biasanya ada apa? Solusi. Alternatif solusi. Kalau kita rubah tidak apa-apa? Tidak. Pendapat dari kalian ya? Nah, 1 berarti permasalahan. Yang keduanya? Alternatif. Yang ketiga, setelah alternatif yang ingin kalian ketahui tadi yang dikemukakan kesimpulan. Kesimpulannya. Setelah itu Kalimat opini. kalimat opini ya, contohnya. Kemudian Kalimat fakta. Kalimat fakta. Setuju ya? Nah, sekarang silahkan baca teksnya ya. Nah, ada di LKPD-nya? Ada. Nah, silakan baca teksnya. Nah, tapi sebelum baca teks, tolong diperhatikan dulu sebentar. Nah, ini ya supaya kalian tidak bertanya-tanya, apa sih Bu teks editorial ini? Nah, ya setelah hasil yang ketahui tadi, yang ingin kalian ketahui adalah itu, kita lihat teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat sehingga ada kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, di teks editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana. Jadi ada perencanaannya. Jadi ada pendapat, ada perencanaan. Nah, sekarang silakan baca
Kemudian kalian garis bawahi yang tadi yang telah dibaca ya. Kemudian oh ini tuh termasuk kalimat faktanya atau ini termasuk alternatif solusinya. Silakan identifikasi. Boleh di Iya, silakan. Baca dulu ya, dibaca dulu
membacakan paragrafnya. Silakan bacakan dulu. Iya, supaya mengidentifikasi isinya. Silakan. Dari kelompok siapa dulu? Satu saja, ada satu paragraf saja dulu. Silakan. Siapa? Dia atau Fatir? Fatir. Silakan Fatir. Paragraf yang pertama Fatir dibaca dulu ya. Pertamina mengirim kado tahun 2014 yang baik kepada masyarakat, menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 hingga 200.000. Cukup. Silakan kelompok yang lain. Lanjutkan paragrafnya. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kata yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan harga tanpa didahului sosialisasi. Pertamina memutuskan secara sepihak seraya mengiringnya dengan alasan yang terkesan logis, merugi 22 triliun selama 6 tahun sebagai dampak kenaikan harga di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Silakan untuk kelompok yang lain. Kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan di Jawa Timur meminta Wakil Presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait, mendengarkan penjelasan direksi Pertamina dan pandangan Menko Ekuen yang kesimpulannya dilaporkan kepada Presiden. Berdasar kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kilo yang diumumkan pada minggu kemarin. Ya, lanjutkan. Ini silakan. Kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG non-subsidi 12 kg. Itu seraya mengiringinya dengan pertanyaan, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak memberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang? Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanati undang-undang sebagai pengelola minyak dan gas bumi untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kira-kira untuk yang paragraf pertama identifikasi tentang permasalahannya, permasalahan tentang apa ini? Berapa ini? 2014. Untuk paragraf kedua ada ungkapan apakah di sini? Opini ya, ada yang tidak sih? Kemudian paragraf ketiganya Fakta. tidak menanyakan itu, tapi kira-kira ini identifikasi isinya apa? Tentang Mengharuskan tanggapan mengharuskan presiden ya yang sedang melakukan kunjungan Jawa untuk menggelar apa? Rapat. Paragraf selanjutnya apa isinya di sana? Boleh dibaca. tidak percaya, bukan jadi kayak Seperti pemerintah yang Ya. tidak tahu tentang kenaikan harga. iya, pemerintah tidak tahu tentang masalah yang terjadi. Jadi. Masalah yang tidak tahu ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan untuk dikumpulkan dari segi penulisannya ya, silahkan di LKPD-nya tentang yang tadi kalian telah temukan setelah membaca. Silahkan dituliskan ya, kumpulkan dan terkumpul dulu. Ada yang belum ya, silakan. Ibu di buku atau di kertas
semuanya. Kan tadi sudah dikumpulkan ya, dimasukkan, dituliskan di LKPD-nya. Nanti kita presentasikan. Sudah ditemukan kan? Sudah. Silakan. Dicek ulang lagi ya, latihan yang nomor 1 ibu saya sudah, tapi dicek ulang lagi, diperiksa kembali, mungkin ada yang masih kurang, ya dicek kembali, ada yang masih kurang, tidak benar. Iya, ditanya Risa, itu yang maksudnya tidak simpatik, di situ tidak simpatik kayak gitu. Ya, tidak simpatik itu bagaimana? Tidak simpatik ya, tidak simpatik itu merasa seperti ini, merasa tidak percaya. Gitu ya, ada sifat kesal, ya, kalau tidak percaya itu simpatik. Merasa tidak simpatik itu tidak respon kepercayaannya. Sampai mereka tidak tahu hal sebesar ini. Dengan ada kenaikan BBM, kalau kalian harga CBM tiba-tiba naik, aduh, kaget, kalian pasti merasa tidak simpatik karena uangnya aja tetap sama, tidak ikut kasih. Tapi kalau orang lain sedih, kita tidak merasa sedih. Nah itu tidak simpatik juga. Iya, nanti ya. Bagaimana? Ada yang bertanya? Mana Lutfi? Tidak apa-apa, silakan. Silakan untuk identifikasinya mau pakai stabilo diberi tanda silakan, mau pakai pulpen diberi tanda silakan ya. Silakan.
ditulis ya, nama pesertanya ditulis. Iya, jangan lupa ditulis nama pesertanya ya. Kan ada di sana ya. Kolomnya adalah nama kelas. Mau diberi nama kelompoknya? Silakan, terserah. Bebas. Dari makanan. Ya, silakan ada makanan. Karena mau disilakan silakan. Iya, di sama Mayu ya. Silakan. Risol mangkuk silakan ya. Kalau kamu ini apa namanya? Ya, Cibai. Cibai ya. Selesai. Ini kelompok apa ini? Sebelah ya. Sebelah ya. Sekarang yang tadi kalian sudah diperiksa? Sekarang langkah selanjutnya berarti apa? Penarikan kesimpulan ya, kesimpulan berdasarkan dari isi teks. Ada yang mau mencoba dulu sebelum ke presentasi? Silakan, tentang isi teksnya, bukan yang kalian ingin diketahuinya yang tadi ya, tapi isi teksnya menggambarkan tentang apa? Silakan. Kesimpulannya adalah harga LPG tabung 12 kg sungguh tidak simpatik dan tidak logis yang berdampak bagi masyarakat. Oke, cukup ya, berarti jadi menggambarkan tentang perasaan dari masyarakat ya. Misalnya silakan menggambarkan tentang isinya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Disimak ya, didengarkan dulu ya. Kesimpulan menurut saya yang saya baca dari teks ini yaitu Teks editorial ini yaitu pemerintah harusnya menginformasikan terlebih dahulu sebelum adanya membuat keputusan, karena di sini masyarakat secara ekonomi belum sepenuhnya merata gitu. Masih banyak masyarakat miskin di luar sana yang susah untuk membeli beras saja, apalagi ini gas gitu. Kenaikan harganya juga sampai 50% pada tahun 2014. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat mungkin ada yang mampu dan tidak mampu gitu, tergantung dari ekonomi masing-masing. Hebat. Yang berjawab ya, itu berikan surprise-nya. Bentar, panggil dulu ya. Nah, karena tadi kalian menyebutkan lapar, ini Ibu beri beng-beng senyum dulu tuh. Tuti sama Sandi. Ya, nah ini tepuk tangan dulu atau? Ya, silakan. Ada lagi yang mau? Silakan untuk menceritakan isi. Kan tadi penarik kesimpulannya ya. Ya silakan. Silakan. Iya silakan. Baik, kesimpulannya izin jawab. Kesimpulannya menurut saya, jadi kan pada teks editorial ini membahas tentang kenaikan harga LPG 12 kg yang dimana ini banyak proses gitu dari masyarakat juga. Yang jadi sorotan adalah bagaimana tindak lanjut dari pemerintah yang menyebabkan ada baiknya ada buruknya. Baiknya adalah di mana pemerintah sepakat langsung bertindak, tapi buruknya yaitu menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat bahwa pemerintah itu tidak tahu menahu tentang kenaikan perusahaan yang di bawah pemerintah itu sendiri. Gus, hebat. Bebeknya dari kelompok sebelah. Kelompok sebelah mendapatkan beng-beng ya. Ya silakan. Ada lagi yang mau? Boleh katanya silakan. Satu orang lagi ya. Ya silakan, Mas. Ini saya akan menjawab kesimpulan
kesimpulan dari teks editorial ini, di Iya. mana ini itu tentang kenaikan harga LPG pada tahun 2014, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dan akhirnya pemerintah juga mendapatkan keuntungan besar, yang dimana keuntungan tersebut untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Spesial lagi dari Ibu ya, BB-nya buat Dimas. Kelompok apa ini tadi? Mawar hitam. Kelompok mawar hitam kata dia. Hitam. Sebelum melanjutkan ke presentasi ya, jadi intinya bahwa ini sedang menjelaskan tentang kenaikan harga ya. Nah, sebelum ke mempresentasikan setiap kelompok tadi berdasarkan dari beberapa pertanyaan yang kalian kemukakan ini diketahui. Sekarang kita coba ice breaking dulu ya. Sekarang perhatikan. Tiap kelompok nanti memberikan semangat motivasinya tapi dipanggil. Misalnya semangat Dimas. Nah nanti dari Dimas dilanjut lagi semangat tapi cari ke kelompok yang lain. Ya, supaya konsentrasi. Siap? Siap? Iya. Misalnya dari ibu dulu ya. Semangat siswa, semangat Dimas. Nanti Dimas dioperkan lagi ke kelompok yang lain ya. Yuk, masih konsentrasi. Siap? Siap. Yuk, 1, 2. Nanti kalau ibu stop, berarti udah selesai ya. Oke, siap ya? Ibu, siapnya dari ibu dulu ya. Yang disebutin itu nama orangnya, apa nama kelompok? Nama orangnya. Nama orangnya harus konsentrasi. Jangan perlu pakai kelompoknya. Harus saya tadi. Misalkan dari sini harus ke kelompok. Iya, harus beda kelompok supaya konsentrasi, ya. Siap ya? Jangan ketemu kelompoknya. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Siap ya? Dari dulu ya. Semangat siswa, semangat peserta didik, semangat Lutfi, Semangat Atra. Semangat Rista. semangat Asifa. Nggak salah lagi ya, masih dimakan ya kali ini ya. Ulangi lagi ya. Siap ya? Siap. Oke, 1, 2, 3. Semangat siswa, semangat peserta didik, semangat Sandi. Semangat Dimas. Semangat Atra. Semangat Fatir. Semangat Ujang. Semangat Alfa. Semangat Ivaldi. Semangat Priyanti. Semangat Dimas. Semangat Sandi. Kembali lagi ya, ini jadi berat gitu ya. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, kasih semangat. Masih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sekarang kita lakukan untuk presentasi. Silakan setiap kelompok dulu ya. Mau kelompok mawar hitam, mau kelompok cibai, kemudian risol mangkuk. Silakan mau kelompok yang mana dulu? Silakan. Silakan risol mangkuk. Yang perwakilan silakan. Yang hari ini ya. Assalamualaikum dulu ya. Silakan. Kalian dengarkan, kalian simak, nanti perbaiki kalau ada kalimat-kalimat yang salahnya ya. Nah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok Risau Mangku akan menginformasikan atau memberitahukan hasil diskusi kami tentang teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Sebentar, memberitahukan. Tahu. Nah, ingat ya tentang apa? Perubahan mau. Lanjutkan. Yang pertama, tentang permasalahan yang terjadi dalam teks tersebut itu mengenai kenaikan harga LPG. Lanjut, apakah ada solusi atau alternatif bagi permasalahan tersebut? Jelas ada. Kenaikan harga mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri untuk membahas hal ini. Maka dari itu, kesimpulannya pemerintah harus bersosialisasi terlebih dahulu dalam mengambil keputusan. Di dalam kelompok Risau Mangku, kami menemukan salah
tidak bijak dan tidak logis. Dari paragraf berapa itu? Dari paragraf kedua. Ini dikasih kalimat. Kelompok Rizal Mangku juga mengetahui dan atau menemukan kalimat fakta, yaitu Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Itu terdapat dalam paragraf pertama. Maka dari itu, perbedaan fakta dan kalimat opini ini mengemukakan berupa pendapat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Perhatiannya perhatian teman-teman. Bukan perhatiannya ya, jadi dianggap tidak tidak sopan dan santun. Silakan kelompok yang lain setelah resolve. Ya, silakan. Depan. Sebelah ya, sebelah. Ini kelompok yang lapar ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pemangku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, juga teman-teman yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok sebelah 7 dengan saya sendiri. Atra Ardianto pertama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada teks editorial ini, yaitu pada teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Permasalahan yang terjadi pada teks editorial ini adalah tentang kenaikan harga LPG pada tahun 2014. Kemudian, adakah alternatif solusi pada teks editorial tersebut? Ada, yaitu kenaikan harga mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri-menterinya. Kemudian, apa kesimpulan dari teks editorial tersebut? Kesimpulannya yaitu pemerintah harus bersosialisasi dalam mengambil keputusan agar masyarakat juga tahu tentang kebijakan dari pemerintah. Kemudian, tunjukkan kalimat opini yang ada pada teks editorial tersebut. Kalimat opini yang kami temukan, salah satunya yaitu redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Itu terdapat pada paragraf kelima. Yang kelima, tunjukkan kalimat fakta yang ada pada teks tersebut. Salah satunya adalah merugi 22 triliun selama 6 tahun. Itu terdapat pada paragraf kedua. Yang keenam, apa perbedaan kalimat fakta dan opini? Kalimat fakta adalah yang sudah terjadi, yang seperti sudah tadi dijelaskan oleh Lutfi juga oleh saya, yaitu tentang suatu hal yang memang terjadi dan benar adanya. Kemudian apa kalimat opini? Kalimat opini yaitu tentang mengemukakan pendapat. Mungkin sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatian Ibu juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok Mawar katanya ya. Kelompok Mawar hitam. Karena sudah berani ke depan ya, ini sebagai berkeempat lagi. Ini ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Nuraini dari Guru Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Baik. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok Mawar Hitam akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil musyawarah tentang teks editorial kami. Yang pertama, permasalahan apa sih yang terjadi pada teks editorial tersebut? Di sini kami mendapatkan mengenai kenaikan harga LPG pada tahun 2014 oleh Pertamina dan sampai tingkat konsumen harganya terus menaik.
Terus adapun alternatif solusi pada teks tersebut, kenaikan harga mengharuskan Presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta Wakil Presiden menggelar rapat mendadak dengan para menterinya untuk membahas hal kenaikan BBM LPG Pertamina. Dan apa sih kesimpulan dari isi teks editorial tersebut? Untuk kesimpulan teks editorial tersebut adalah untuk bisa bermusyawarah dan bersosialisasi kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Indonesia agar solusinya itu lebih jelas untuk mendapatkan solusi tersebut. Dan opini apa yang ada pada teks editorial tersebut? Pertama, di sini ada dari paragraf ke-5. Yaitu tentang Pertamina merupakan perusahaan negara yang diamanati undang-undang sebagai pengelolaan minyak dan gas bumi untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Serta di sini ada tunjukkan kalimat fakta yang ada pada teks tersebut. Presiden membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan minggu kemarin. Dan apa perbedaan kalimat fakta dan opini? Kalimat fakta yang terjadi atau peristiwa atas kejadian tersebut, serta opini mengungkapkan berupa pendapat, pandangan, dan anggapan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup air. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nih, sambil dibawainnya ya, TP-nya. Jangan lupa kelompok yang lain nanti siap untuk memberikan tanggapannya ya. Hanya sekarang presentasi dulu, nanti di akhir memberikan tanggapan setiap 6 bulan. Silakan. Kelompok ini belum ya? Silakan. Iya, silakan nanti diberikan tanggapannya ya mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Cibai ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks editorial Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Pertanyaan yang pertama, permasalahan apa yang terjadi pada teks editorial tersebut? Dari hasil diskusi kami menemukan permasalahan dari kenaikan harga tabung LPG 12 kg pada tahun 2014 naik dari harga 125.000 sampai dengan 130.000. Yang kedua, adakah alternatif solusi pada teks editorial tersebut? Kami menemukan solusi yaitu dengan cara mengambil atau menyisihkan persekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, apa kesimpulan dari isi teks editorial tersebut? Kami menemukan kesimpulan bahwa kenaikan harga dari LPG tabung 12 kg sungguh tidak simpatik dan tidak logis yang berdampak bagi masyarakat. Yang keempat, tunjukkan kalimat opini yang ada pada teks editorial tersebut. Di sini kami akan menyebutkan, saya akan menyebutkan salah satu opini yang ada pada paragraf 5. Yaitu kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menengarai langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Yang kelima, tunjukkan kalimat fakta yang ada pada teks tersebut. Kalimat fakta yaitu keuntungan besar pula yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, apa perbedaan kalimat fakta dan opini? Kalimat fakta merupakan kalimat yang benar adanya dan sudah terjadi, juga disertai dengan bukti yang jelas. Sedangkan kalimat opini merupakan kalimat yang mengemukakan atau menjelaskan suatu pendapat mengenai suatu permasalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan dari setiap kelompok, silakan untuk memberikan tanggapannya mengenai kelompok yang telah tampil. Yuk, silakan. Silakan. Ibu izin tanya, Iya. maksudnya tanggapan tadi presentasinya Iya. atau isinya? Isinya bisa tentang penampilannya juga pada saat berbicaranya
Nah ini dari kelompok pisau. Yang tadi kan ada kalimat, jangan pakai T. Kan tadi ada kalimat opini yang belum disebutin Yang belum disebutkan dari kelompok yang lain. dari kelompok yang lain katanya ada yang Dari belum paragraf keempat, nah dari kata benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan secara sewenang-wenang, itu termasuk ke opini. ya, berarti yang itu menunjukkan ke ini karena semana-mana tahu dan tidak tahu ya. Nah itu silakan ada lagi yang menanggapi, silakan ditambahkan di hasil tulisannya yang tadi dikumpulkan. Nah, tadi dikemukakan tidak jelas ya, Pak, bukan tidak jelas, masih belum lengkap. Silakan dikemukakan lagi, berikan lagi. Ada mau tambahan silakan. 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 Dan kita silakan. Iya, silakan. Silakan diganti. Silakan tadi presentasi ya. Ya. Ada lagi? Silakan. Untuk menanggapi bagaimana? Lutfi? Nah. Happy? Boleh Bu. Iya, silakan. Boleh. Ini Bu yang tadi kan yang dari kesimpulan dari Lutfi Ya, katanya. kesimpulan dari Dimas. Lutfi, Dimas. dari Dimas ya, Dimas. dari kelompok Mawar kita. Nah, katanya memakmurkan rakyat. Nah, memakmurkannya dari mana gitu? Soalnya kan yang jelas dari ekspresi ini teh jelas-jelas ke masyarakat yang menengah sama yang bawah rugi gitu. Ya susah lah, kesulitan. Iya, merasa Terus dari kesulitan. mana gitu kemakmuran itu teh? Nah, jangan pakai teh. Iya. Untuk ditanggapi, silakan dari kelompok Mawar kita menanggapi lagi. Mau menanggapi lagi? Nah, silakan. Silakan. Iya. Silakan untuk Ibu sebelumnya untuk pertanyaannya boleh diulang dulu. diulang. Kan intinya apa sih? Di mana letak kemakmurannya? Dari mana letak kemakmurannya yang tadi dikemukakan? Ya kan demi demi kemakmuran rakyat. Nah, Iya, dari mana letak kemakmuran kemakmuran? rakyat. Ya silakan Lutfi. Baik, terima kasih sebelumnya izin perkenalan, saya Muhammad Abdullah dari kelompok Mawar Hitam. Iya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hendy mengenai apa kemakmuran rakyat, itu apa makna dari kemakmuran rakyat tersebut. Jadi di sini juga dijelaskan di paragraf ketiga, kenaikan harga itu mengharuskan Presiden Republik Indonesia yang sedang melakukan kunjungan di Jawa Timur meminta Wakil Presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri terkait. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pemerintah tidak membiarkan hal ini terjadi terus-menerus gitu. Jadi ada action dari pemerintah, ada gerak dari pemerintah untuk bisa menstabilkan harga LPG tabung LPG 12 kilo menjadi lebih turun gitu kan. Di sini juga dijelaskan bahwa reaksi para DPR RI dan DPD RI kaget gitu, atau reaksi menunjukkan kekagetan atas reaksi keras yang ditunjukkan gitu. Jadi di sini juga para pemerintah tidak akan semena-mena untuk menaikkan harga BBM tanpa awalnya juga kan tidak tahu gitu, pemerintah sampai presiden aja tidak tahu bahwa Pertamina itu menaikkan harga BBM gitu. Jadi itu gitu. Terima kasih. Silakan dulu saudara Lutfi. Silakan Rivaldi. Berdiri ya. Iya, silakan. Izin membenarkan dari perkataan dari Lutfi Iya, silakan. bahwa tadi itu bukan BBM tapi tetap mati. Oh iya. BBM tentang ini. Tentang LPG ya, bukan tentang BBM. Kalau BBM itu biasanya apa saja? Bagaimana untuk Henry? Izin menambahkan Ibu. Iya, silakan. Jadi ya di sini teh di sini maksud Jangan pakai untuk Iya. untuk memakmurkan dan kesejahteraan rakyat. Pertama kan di sini itu dari LPG menjual atau mempunyai harga yang sekitar 125.000 hingga 200.000.
Nah, harga tersebut itu masuk ke pajak pemerintah. Masuk ke pajak pemerintah, lalu pemerintah tersebut yang tadi sama Kang Upi action, yang dimana action tersebut untuk kemakmuran rakyat dan membantu rakyat-rakyat yang kesusahan atau yang membutuhkan. Begitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Ibu. Iya, silakan. Kan tadi ya pas awal bilangnya untuk pemerintah, atau dari situ juga udah jelas untuk kesejahteraan pemerintah. Sedangkan masyarakat menengah sama ke bawah sampai saat ini juga masih belum ada bukti. Mungkin dari sini dari tadi mungkin tidak terdengar oleh beliau ya. Oke, di sini saya mendapatkan dari pemerintah mendapatkan keuntungan, terus menjadi keuntungan tersebut itu membantu masyarakat, bukan dikelola oleh pemerintah, tapi yang mengelola tersebut itu pemerintah, dan hasilnya itu diserahkan kepada masyarakat yang dibutuhkan, seperti itu. Masyarakat yang dibutuhkan. Sandi mau menambahkan tadi dari kelompok apa itu tadi? Ya, Cupai. Mau kesimpulan aja. Oh ya, kesimpulan saja katanya ini. Iya, supaya tidak merambat ya. Silakan Sandi. Jadi gini, Jangan pakai gini ya. seperti yang dikatakan oleh Sobat Bebas, jadi pemerintah itu bukan apa yang seharusnya gimana ya? Yang seharusnya Instruksi. yang seharusnya Oh ini Bu, jadi maksudnya dari Mas itu bukan berarti mensejahterakan pemerintah sendiri, tapi untuk mensejahterakan masyarakat, karena dengan cara yaitu menaikkan harga tabung LPG. Nah mungkin yang ditanyakan saudara itu Beliau masuk. Sampai sekarang ada gitu yang pemerintah itu sebenarnya itu nggak ada, cuma mungkin sampai ini belum ada jadi ya tunggu aja. Terus kan ini juga yang tadi disebutkan di Mas itu cuma ada yang kata-kata yang ada di editorial ini, jadi ya itu mah dari teks editorial ini. Oke, satu orang lagi ya. Silakan Andra. Izin, di sini saya berkesimpulan tentang tadi yang saudara Hedi dengan saudara Dimas dipermasalahkan. Kan di sini itu pada teks editorial ini disorot jelas bahwa masyarakat tidak setuju atau merasa dirugikan dengan kenaikan ini. Tetapi ini juga menurut saya merupakan salah satu solusi juga. Kenapa? Karena harga LPG yang ditaikkan adalah 12 kg, yang dimana itu biasanya dibeli oleh kaum menengah ke atas. Nah biasanya kan yang kaum menengah ke bawah itu beli gas yang melon yang 3 kg. Ya. Bahkan ada tulisannya, jadi itu juga sebetulnya merupakan mungkin untuk gas yang harga yang 3 kg itu tidak dinaikkan, yang berarti itu tetap menguntungkan gitu untuk masyarakat dari kalangan tengah ke bawah. Tapi juga yang dinaikkan adalah untuk masyarakat tengah ke atas, yang dimana harga tabung LPG 12 kg ini diharapkan dengan adanya pendapatan yang lebih tinggi yang didapat dari kaum menengah ke atas itu bisa menjadi pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah yang akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Hanya saja pada teks editorial ini perwakilan atau kalimat-kalimat yang ada di teks editorial ini menyatakan bahwa sebagian masyarakat itu merasa dirugikan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Kalian hebat ya, pemikiran yang hebat, mantap, luar biasa ya. Alhamdulillah, bersyukur. Ya. Nah, sekarang diluruskan lagi ya. Jadi intinya di dalam paragraf itu kan ada pemerintah ya dengan masyarakat, maka harus ada
adanya sosialisasi terlebih dahulu. Supaya apa? Tadi dampaknya tidak ada yang merasa terkaget-kaget dengan harga yang lumayan wah ya. Walaupun mungkin katanya tadi kan bagi yang memiliki kekayaan yang lebih mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi bagi yang memang pas-pasan atau bahkan kekurangan, bahkan ada yang tidak bekerja, itu pasti memberatkan. Jadi intinya pemerintah itu harus bagaimana? Harus ada sosialisasinya, bukan hanya pemerintah saja, sama seperti dari pihak Pertamina. Harus ada sosialisasi dulu yang akhirnya nanti masyarakat bagaimana bisa menerima kebijakan tersebut. Nah itu jadi inti dari pembahasan ini ya, yang tentang judul ini. Nah tapi ibu luruskan dulu sebentar ya. Tadi karena ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia, kita temukan istilah-istilah ya. Ada ada ini, ada nah, ada tahu ya. Ya, kita pernah belajar yang berbahan makna ya. Nah, apa saja? Iya apa saja? Homonim, lawan, nim, sama-sama nim, nah sehingga jangan disebutkan lagi kata tahunya, tapi tahu ya. Nah teh ini menurut pendapat kalian peserta didik, bisakah ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Iya. Karena teh buat minum. Teh buat minum katanya. Tidak baku masuknya ke bahasa Sunda ya. Nah, ini ya, mudah-mudahan presentasi selanjutnya ya kalian bisa menjelaskan, memaparkan sesuatu lebih baik lagi, pembendaharaannya, kosakatanya ya. Untuk mempelajari itu kan di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kaidah kebahasaan. Sama-sama kita sama-sama saling berlatih. Ibu juga sama berlatih, kalian juga sama berlatih. Karena bahasa ini memang merupakan ilmu yang tidak pasti, beda dengan matematika ya. Kalau budaya berkembang, bahasa pun juga ikut berkembang. Nah ini, maka kalau matematika 2 tambah 2 selalu 4. Iya kan? Ilmu pasti. Nah ini kita harus mengikuti perkembangan. Mana sih Bu kata yang sudah diserap? Dengan kalian membaca teks editorial atau tajuk rencana ini, ya manfaatnya banyak. Ya ditemukan manfaatnya banyak. Benar tidak bermanfaat? Benar. Ketika kita tahu oh iya ini tuh ada peristiwa seperti ini. Oh iya adanya tentang ini. Oh iya adanya program beasiswa. Nah program beasiswa juga kalian temukan dari mana? Dari literasi, dari membaca. Ya kan? Nah, ketika kalian baca teks editorial ini juga sama. Ya. Nah, ini dari teks editorial ini berarti kalian bisa mengemukakan suatu pendapat, ya. Fakta. Pendapat itu bisa berbobot nilainya. Bisa dipercaya, oh iya seperti ini, bisa diambil pendapatnya apabila disatukan dengan fakta. Jadi harus ini, ya, harus disertai ini supaya hal-hal tersebut dapat diterima bagi pembaca, bagi pendengar. Nah, kalau kita tiba-tiba hanya menyebutkan pendapat-pendapat saja, misalnya hari ini diprediksikan turun hujan. Nah, hanya itu saja sudah. Atau kelas 12 IPS 3 nakal, sudah saja selesai. Kalau seperti itu bagaimana nanti? Dapat diterima tidak? Tidak. Nah, ini juga sama di teks editorial ya. Ya, ada yang mau tanyakan dulu tentang teks editorial? Cukup. Tentang teks editorial cukup ya. Nah, jadi istilahnya itu tentang suatu pendapat ya yang telah tadi dikemukakan, atau istilah lainnya yaitu tentang tajuk rencana. Jadi kalian ketika menemukan tajuk rencana, kalian silakan untuk membaca hal-hal yang lain. Kalau ini kan yang dicontohkan ya dari ibu, silakan kalian cari ya. Sekarang kalian banyak ya dari Google ya, silakan kalian baca-baca ya. Nah itu tentang oh iya seperti ini. Jadi isinya di teks editorial ini.
ya. Nah, sekarang kira-kira kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Bisa mengetahui ya, silakan Putri. Mungkin kesimpulan menurut saya Iya, yang dapat menurut pendapat saya. kesimpulan saya yaitu kita bisa memahami apa itu arti teks editorial yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang terjadi pada teks editorial tersebut. Iya, lanjut. Kita bisa mengetahui mana opini, mana fakta yang ada di dalam teks editorial tersebut. Masih ada lagi? Sudah gitu. Sudah cukup ya, silakan. Tadi di soal keluarganya, soal penambahan, oh ya, silakan. Iya, silakan. Silakan. Iya, dari pembelajaran hari ini yang dapat Rista, yang dapat kita semua pelajari dari segi presentasi lebih dikurangi kata serapan-serapan bahasa Sundanya, terus lebih aku mengerti tentang itu teks editorial, entah dari unsurnya, entah dari permasalahan ataupun kalimat opini dan faktanya juga. Terus dari pembelajaran hari ini juga kita bisa belajar berkelompok gitu, Bu, enggak individu. Tidak individu, silakan. Aku sudah cukup. Nah, sekarang dari pembelajaran ini apakah menyenangkan atau tidak? Bahagia nggak? Bahagia. Bisa disebutkan atau dijelaskan kenapa saya merasa bahagia? Karena dapat pempek. Dari materinya bagaimana bahagianya dari pembelajaran ini? Luar biasa, Bu. Luar biasa. Lebih berpikir kritis, Bu. Lebih berpikir kritis katanya ya. Seru karena ada debat. Seru karena adanya perdebatan ya yang menulis ya. Kemudian ada lagi kah? Tidak ada? Cukup. Sekarang silahkan ambil HP-nya. Kita lakukan evaluasi secara mandiri karena kalau yang tadi kita lakukan di sesi yang kelompok, Ibu ingin tahu pemahaman kalian tentang teks editorial ya. Sebentar, Ibu akan share dulu ya di kelompoknya ya. Ibu gunakan Google Form. Ibu gunakan Google Form. Nanti di Google Form-nya ada 10 pertanyaan ya. Sebentar, Ibu sharekan dulu. Sebentar ya. Ini. Ibu share dulu ya. Sebentar. Sebentar ini lagi. HP-nya. Sebentar ya. Sudah ada? Sudah. Lihat Bu. Nah. PS3 ya ini ya. Iya Bu. Nah. Ya, ada soalnya? Ada. Silakan diisi. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, itu menyelesaikannya. Kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Udah ada linknya? Udah ada. Oke. Silakan kerjakan sendiri. Masing-masing.
akan kita pelajari yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Ya, nanti kalian akan mengetahui kalau sekarang secara umum tentang opini, fakta. Kalau nanti kita akan belajar opini itu berupa apa saja. Ya, nanti kita akan mengenal yang namanya saran, kritikan, kemudian penilaian, prediksi, dan harapan. Ya, nah itu yang akan kalian nanti insya Allah kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Ya, nah alhamdulillah. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kelas selesai. Mudah-mudahan ilmu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Jadi mengucapkan terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa. Dipimpin oleh KM. Silakan. Sikap. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam.